kisahkan, yaitu tentang Nabi. Ivan, suaranya kecil. Oh, suaranya kecil. Tentang Nabi Syuaib, ya. Kurang dekat berarti. Ya. Tentang Nabi Syuaib. Ya, tentang Nabi Syuaib. Iya. Dan insya Allah ini bukan hanya dongeng ya, bukan hanya dongeng cerita belaka. Ini kisah nyata terdapat di Al-Quran. Iya, betul ya. Jadi setiap kisah yang ada di dalam Al-Quran ya tentang para nabi ya, kalian jangan menganggapnya ini hanya sebuah dongeng ya, tidak mengambil hikmah pelajaran ya, tidak ya. Ini adalah perintah Allah ya. Jadi kita itu diperintahkan untuk ya menceritakan kisah-kisah para nabi ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf ya. Fa'ustusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Maka ceritakanlah kisah-kisah ya, kisah-kisah para nabi agar mereka berpikir ya. Dalam ayat yang lain surat Yusuf Allah juga berfirman, laqad kana fi qasasihim ibrah liulil albab. Makana hadisan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsila kulli syai'in wa huda wa rahmah liqaumi yu'minun. Artinya gimana Kak Irfan? Nah, artinya sungguh pada kisah-kisah mereka itu ya, jadi kisah-kisah para nabi itu terdapat pelajaran bagi orang yang berakal. Ya, Al-Quran itu bukan cerita yang dibuat-buat. Ya, jadi Contoh seperti kisah dari Nabi Adam, iya, terus ya, Nabi Nuh, kemudian semuanya ya. Rasul itu mengandung ibroh ya, hikmah, pelajaran bagi kita semua ya. Bagi kita ya, banyak hikmah yang bisa kita ambil untuk kehidupan kita ya. Semisal orang-orang yang tidak mau menyembah Allah ya, orang-orang yang masih berbuat syirik, tentu mereka akan diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran buat kita. Jadi jangan sampai kita menyekutukan Allah. Ya, wajib bagi kita untuk bertauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Langsung saja ke kisah ya. Jadi kita akan menceritakan tentang kisah Nabi Syuaib. Nah, Nabi Syuaib ini salah satu nabi yang keturunan dari Arab, dari 4 nabi. Iya. Dari Nabi Hud, Saleh, kemudian Nabi Syuaib, dan terakhir Nabi Muhammad. Nah, keempat nabi ini keturunan dari suku Arab. Ya Kak Irfan ya. Iya, jadi Nabi Syuaib termasuk orang Arab. Sehingga tidak diceritakan di kitab Injil Kak Irfan ya. Tidak diceritakan dalam kitab-kitab yang lain. Yang lain. Kitab Injil, kitab Taurat. Karena mereka tidak menerima ya kalau ada bangsa Arab, nabi keturunan dari bangsa Arab. Iya. Karena kesombongan mereka. Nah, kemudian langsung saja ke menceritakan tentang kehidupan ya. Jadi bagaimana sih kisah Nabi Syuaib itu menghadapi kaum seperti apa dan apa sih kaumnya? Nah, ini kaum yang dihadapi Nabi Syuaib adalah suku Madian ya, kaum Madian. Ya, jadi Nabi Syuaib mempunyai kaum ya, bahkan menjadi sebuah nama kota ya, itu bernama Madian. Madian ya. Suku Madian, kaum Madian ya. Bahkan menjadi negeri Madian sekarang. Masih ada di sana, di daerah Timur Tengah sana ya. Di daerah Syam. Pokoknya ya Syam itu ya sekitar Yordania dan yang lainnya. Jadi di negeri Arab sana ya, bernama kaum Madian ya, atau suku. Jadi kaum Nabi Syuaib ini tidak jauh perilakunya seperti hanya Nabi Lut, kaum Nabi Lut ya Kak Irfan ya. Karena jarak dan tempatnya tidak jauh berbeda. Iya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman ya dalam surat Hud. Ya, jadi kisah Nabi Syuaib ini banyak ya dikisahkan di dalam Al-Qur'an ya, di dalam surat Hud dan surat Al-A'raf. Ini di dalam surat Hud Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa ya qaumi, ya, wahai kaumku, ya. La yajrimannakum shiqaqi ayusibakum mislu ma asaba qaumi Nuh wa qaumi Hud wa qaumi Saleh wa ma qaumi Lut minkum biba'id. Ya. Artinya dan wahai kaumku, ya. Ini Nabi Syuaib berkata kepada kaumnya, yaitu kaum Madyan, dan wahai kaumku, janganlah pertentangan antara aku dan engkau menyebabkan kamu berbuat dosa, sehingga kamu ditimpa siksaan seperti yang menimpa kaum Nuh, kaum Hud, atau kaum Saleh. Sedangkan kaum Lut tidak jauh dari kalian. Ya, itu. Dijelaskan kaumnya Nabi Lut itu tidak jauh dari kaumnya Nabi Syuaib. Ya. Jadi harusnya kaumnya Nabi Syuaib ini ingat, takut, ya, apabila tidak Taat. mengikuti, ya, tidak taat dengan ajakan Nabi Syuaib untuk menyembah Allah. Harusnya mereka ingat nih, ya, kaumnya Nabi Lut itu diazab, ya, harusnya mereka taat, ya, tapi bukannya mereka malah taat mengikuti Nabi Syuaib, malah mereka mengingat. Maksiat, ya. Padahal Kak Irfan, kaumnya Nabi Saleh itu kaum Madian, mereka hidup dalam kemakmuran, ya. Tanahnya subur, kemudian gandum buah-buahnya subur juga, menjadi apa? Sumber kehidupan mereka. Akan tapi mereka sering melakukan tindak kejahatan, ya. Mereka tidak segan menindas orang-orang miskin. Mereka melakukan praktik penipuan dalam jual beli, dan mereka pun mengurangi takaran timbangan. Jadi kaum Madian, ya, kaumnya Nabi Syuaib ini memang mempunyai banyak memiliki beberapa kejahatan, ya, kemungkaran. Tentu yang pertama yaitu syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka tidak mau menyembah Allah. Mereka tidak mau mengikuti ajakannya Nabi Syuaib. Kemudian di antara kejahatan, ya, kemungkaran kaum Nabi Syuaib tadi yang Kak Rizal sebutkan, yaitu mereka itu mengurangi melakukan pengurangan timbangan dan takaran, ya. Jadi kalau dalam jual beli kayak kalau mereka dagang, iya, kalau ada orang beli dikurangi tuh, ya, takarannya. Curang mereka, ya. Jadi kalau mereka beli, mereka pengennya yang penuh. Wah, bahkan minta ditambah. Nah, ini nih, ya. Dan salah satu kejahatan lainnya itu, jadi ada suatu kaum datang ke Madian, diminta pajaknya itu 10% kalau nggak salah, ya. Dimintain pajaknya tanpa kembalian gitu, 10% dimintain. Ini perbuatan, ya, zalim. Kayak malak gitu ya, kayak ya. Perbuatan zalim, ya. Perbuatan yang menyakiti orang lain, ya. Tidak boleh seorang muslim itu mengambil pajak, ya. Mengambil pajak saja, tidak memberikan timbal balik, ya, ini hukumnya haram, ya. Kaum Madian seperti itu, mereka mengambil pajak, ya, atas penghasilan orang-orang, ya, mengambil 10%, ya, merampas, ya, dan ini hukumnya haram, ya. Nah, itu kenapa kaum soleh itu kaum Nabi Syuaib itu Madian mereka berbuat seperti itu karena mereka itu tidak ada pegangan, Kak. Mereka itu meninggalkan agamanya Nabi Ibrahim, meninggalkan tauhid mereka, sehingga mereka berbuat kejahatan, maksiat dan sebagainya. Iya, dan adik-adik yang kakak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib, ya, ini perhatikan. Mereka itu punya sesembahan. Sesembahannya itu sebuah pohon, ya, sebuah pohon yang besar tentunya, yang lebat, ya. Yang ini memang sesembahannya, ya, nenek moyang mereka, ya, bapak-bapak, kakek, nenek, ya, mereka terus menyembah itu, menyembah sebuah pohon. Namanya pohon apa, ya? Pohon Aika. Iya. Jadi ketika kaum Nabi Syuaib meninggalkan tauhid, otomatis mereka berbuat syirik, yaitu menyembah
Aikah itu. Aikah itu apa? Yaitu sebuah pohon yang rindang ya, yang besar yang disembah oleh kaum Nabi Syuaib, kaum Madian. Iya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Asy-Syura, "Kadzdzaba ashabul aikah." Disebutkan sama Allah Subhanahu wa taala dalam surat Asy-Syura ya, ayat 176. Penyembah al-aikah kata Allah telah mendustakan para rasul. Kadzdzaba ashabul aikatil mursalin. Penyembah al-aikah telah mendustakan para rasul. Idz qala lahum Syu'aibun alla tattaqun. Ketika Syu'aib berkata kepada mereka, ya, mengapa kamu tidak bertakwa? Ya, disuruh menyembah Allah, tinggalkan perbuatan syirik, tinggalkan pohon itu. Pohon itu nggak bisa apa-apa, nggak bisa mendengar, nggak bisa mengabulkan permintaan kalian. Ya, dia hanya sebuah pohon. Ya, Nabi Syuaib mengajak kaum Madian, mari menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, tinggalkan perbuatan syirik kalian. Tinggalkan perbuatan jahat kalian yang tadi ya, mengurangi takaran, kemudian mengambil pajak ya. Bahkan sebenarnya banyak kejahatan-kejahatan kaum Madian ini ya, kaumnya Nabi Syuaib. Ya, termasuk seperti orang membegal ya. Jadi ada orang-orang yang mengikuti Nabi Syuaib ya, itu orang-orang yang lemah, orang-orang miskin, itu mengikuti. Jadi tidak semua Kak Rizal orang-orang itu nggak ada yang ikut sama Nabi Syuaib sama sekali, nggak ada. Sebagian memang sedikit ya. Itu kaum-kaum yang lemah, kaum-kaum miskin memang seperti itu. Ya. Kadang-kadang ya ini kejahatannya, salah satu kejahatan dari kaum Madian ini, kalau ada orang yang ingin misalnya mengaji kepada Nabi Syuaib, maka kaum Madian ini mencegahnya. Jangan, ya, kamu pulang saja, pergi saja, nggak usah ikut ngaji ya ke Nabi Syuaib. Ya seperti itu. Ya, mencegah orang untuk belajar ya kepada Nabi Syuaib. Makanya karena perilaku mereka seperti itu kayak yang berbuat syirik, kemudian curang, maka Allah utus Nabi Syuaib untuk mendakwai kaumnya supaya kembali kepada ajaran Allah dan meninggalkan perbuatan buruk mereka. Nah, itu tujuan Allah. Ya. Sangat keterlaluan ya, kejahatannya luar biasa. Ya, kaum Madian ya. Dan memang tugas para rasul yaitu supaya mengajak kaumnya itu beribadah kepada Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nahl, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Ya, dan sungguh kami telah mengutus ya seorang rasul untuk setiap umat. Jadi setiap umat, setiap kaum itu Allah utus seorang rasul. Tujuannya untuk apa? Anibudullah wajtanibut taghut. Supaya mereka menyembah hanya kepada Allah dan meninggalkan atau menjauhi taghut. Ya, taghut itu semua sesembahan selain Allah namanya taghut. Dan salah satu perintah Allah yang pertama, yang wajib pertama untuk manusia itu menyembah Allah dan menjauhi taghut. Tujuan Allah menciptakan kita semua, adik-adik semua yang akan cintai karena Allah Subhanahu wa taala, ya, harus kita pahami bahwasanya tujuan Allah menciptakan kita semua, tujuan Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah kepada Allah, untuk mentauhidkan Allah. Ya, Allah berfirman dalam surat Az-Zariyat ayat 56, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kata Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka beribadah hanya kepadaku, supaya mereka mentauhidkan aku. Ya. Jadi tujuan Allah menciptakan kita semua dengan itu.
ibadah. Ibadah itu banyak. Ada sholat, ya kan? Ada puasa, baca Quran, berbakti sama orang tua, bayar zakat, ya, apalagi sedekah, menuntut ilmu juga ibadah. Ya, ini ibadah. Pergi umroh, ya, pergi haji naik pesawat, ya, itu semua ibadah. Ya. Itulah tujuan Allah menciptakan dunia. Baik, kita kembali lagi ke kisah Nabi Syuaib. Nah, walaupun Nabi Shu'aib berhati dengan seruan untuk dakwah, untuk menyeru ke agama tauhid kembali, akan tapi kaum Madian ini menolak, ya, seolah mereka itu, Nabi Shu'aib itu seorang tukang sihir gitu. Allah sebutkan. Jadi ya memang mungkin ya sering sekali kita mendengar ya dari kisah-kisah Nabi yang sebelumnya juga orang-orang itu ya para kaum-kaum yang Allah binasakan, yang Allah azab, itu mereka seperti itu. Gara-garanya mereka itu nggak mau mengikuti Rasul yang Allah utus kepada mereka, bahkan mereka menantang, padahal udah diperingatkan. Ini kaumnya Nabi Syuaib kan Allah jelaskan dekat dengan kaumnya Nabi Lut, ya, yang tadi kita jelaskan ya bahwasanya kalian itu harusnya ingat ya dengan kaumnya Nabi Lut yang Allah binasakan, ya. Itu jaraknya juga tidak jauh, ya, dekat dengan masa kita, dekat dengan zaman kita, zamannya kaum Madian, dekat juga ininya Karizal tempatnya juga dekat juga, dan zaman pun waktu juga berdekatan antara Nabi Lut. Waktunya dekat, tempatnya dekat, orang-orangnya pikirannya juga dekat, ini maksudnya dekat. Gak jauh, sama aja. Sama saja apanya? Sama saja membangkangnya. Membangkang terhadap Rasul yang Allah utus kepada mereka. Mereka kekeh ya, mereka tetap kekeh mempertahankan tradisi, adat istiadat mereka dan agama nenek moyang mereka, kekeh nggak mau mengikuti Nabi dan Rasulnya. Hanya mereka menantang, ya, padahal Nabi Syuaib sudah menjelaskan ya bahwasanya Nabi Syuaib menyampaikan supaya menyembah kepada Allah, tinggalkan semua perbuatan ya kejahatan kalian, ya, jangan melakukan seperti tadi, mengurangi timbangan, ya, mengurangi takaran, ya. Di dalam surat Al-Mutaffifin juga dijelaskan Allah, wailul mutaffifin, ya, kata Allah, celakalah orang-orang yang curang dalam menakar dan menimbang. Nabi Syuaib, masya Allah ya, Nabi Syuaib tentu menyampaikannya dengan lembut, ya, dengan baik, dengan bukti-bukti yang nyata, ya, bahkan dijelaskan Nabi Syuaib itu salah satu pembicara khotibun Nabi, digelar khotibun Nabi, ya, khotibnya ya para nabi, ya, diberi gelar khotibun Nabi, insyaallah. orang yang pandai ya menyampaikan hujah, ya, menyampaikan pandai berdakwah, ya, pandai berdakwah, ya, pandai berretorika, berbicara gitu. Intinya pandai berpidato, ya. Dan diberi gelar khotibun Nabi, khotibul anbiya, ya. Nah, setelah Nabi Sulaiman mendengar tantangan kaumnya seperti hinaan, celaan, tuduhan omong kosong, bahkan dituduh menjadi tukang sihir alias sulap. Nah, kemudian Nabi Soleh berdoa kepada Allah agar menurunkan Nabi Syuaib berdoa kepada Allah agar menurunkan azabnya kepada kaum Madian. Iya, jadi ya seperti itu ya. Nabi Syuaib sudah mendakwahkan kepada mereka, akan tetapi mereka tetap bersikukuh ya dengan perbuatan mereka, tetap menyembah, bahkan menantang ya. Iya, bahkan mereka menantang ya. Kemudian
Allah menerima ya permohonan doa Nabi Syuaib. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Syuaib untuk apa? Ya, beriman agar meninggalkan Madian. Jadi Allah memerintahkan Nabi Syuaib dan pengikutnya. Jadi Nabi Syuaib itu tetap ada pengikutnya kan, ya. Jadi nggak semua kaum Madian itu nggak ikut. Tetap. Jadi Allah memerintahkan Nabi Syuaib dan pengikutnya agar meninggalkan Madian. Nah, sementara itu orang-orang kafir mengira bahwa Nabi Syuaib pergi karena rasa malu sehingga meninggalkan Madian. Nah, itu perkiraan orang-orang kafir, orang-orang musyrik di zaman Nabi Syuaib. Kemudian Allah menurunkan bahwa udara yang sangat panas di atas kaum Madian. Jadi panasnya itu matahari saat itu mampu membakar kulit mereka sehingga mereka merasakan rasa haus, kering. Nah, itu. Seperti itu ya kaum Nabi Syuaib ini ketika ya sudah diperingatkan berkali-kali tetap tidak mau mengikuti ajakan Nabi Syuaib, akhirnya tadi Ya. urusannya Berikutnya. ada pertama iya panas yang luar biasa keringat Sehingga dapat bakar kulit mereka panasnya mereka panas, sampai panas. rasa haus. Di dalam rumah panas ya, di kamar juga panas, pokoknya panas luar biasa, kekeringan luar biasa ya, hujan-hujan. Ya. Nah, akhirnya dijelaskan bahwasanya kaum Nabi Syuaib akhirnya berbondong-bondong, mereka berkumpul ke lapangan, ya, mereka berkumpul ke lapangan karena melihat apa? Ada awan hitam. Ya, mereka berpikir, wah, ada awan hitam. Adem nih ya. Adem nih, bentar lagi aman nggak panas ya. Iya, mendung. Nah, mereka nggak tahu. Hal itu ada petir ya. Ada juga. Akan datang. Ada akan turunnya hujan. Mereka sudah berkumpul di bawahnya. Ya. Terjadilah. Ini bermacam-macam azab yang Allah berikan kepada kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib. Nah, setelah kaum Madian berbondong-bondong ke awan hitam itu, jatuhlah ke atas kepala mereka percikan api diiringi dengan suara petir dan gemuruh ledakan yang dahsyat. Nah, kemudian setelah itu gempa pun menghantam mereka sehingga mayat-mayat mereka berkelumpangan. Ya, disebutkan ya di dalam Al-Qur'an ya, dalam surat Hud, surat Syu'ara ya, disebutkan bahwasanya ya azab-azab yang diterima kaum Madian ya seperti apa? Seperti tadi ya, gempa bumi, gempa. Ya. Ya. Kemudian ada lagi berupa apa? Guntur, ya, halilintar dengan suara yang sangat keras. Kemudian seperti tadi ya, apa? Gemuruh ya, gemuruh petir. Ya. Makanya ini salah satu asbabul nuzul doa ini Allahumma sholli nafi'an. Jadi ketika Nabi Muhammad melihat suatu awan hitam gitu datang, bahwa Nabi Muhammad itu berdoa Allahumma sholli nafi'an itu. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Jadi dari zaman dulu ketika ada suatu awan hitam, pasti ada satu kejadian gitu kan ya. Oh, itu azab gitu, hujan lebat. Badai ya kan. Adik-adik sekalian ya, kita sama-sama kita harus mengamalkan doa ketika turun hujan ya. Iya, berdoa ya, Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, turunkanlah hujan yang bermanfaat. Jadi hujannya tuh biar bermanfaat ya, membasahi yang kering ya,
menyirami tanaman, itu hujan yang bermanfaat ya. Bukan musibah ya, bukan hujan yang membuat ya atau menjadikan sebuah musibah, banjir ya. Insya Allah ya adik-adik semuanya kemarin tidak ada yang kebanjiran ya. Insya Allah. Kak Rizal rumahnya kebanjiran nggak? Aman, insya Allah. Aman ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah masih melindungi kita, menjaga kita ya, rumah kita nyaman, aman, tidak terkena musibah apapun, tidak terkena banjir, tidak terkena angin kencang, ya pokoknya kalau hujan malah nikmat. Iya. Ya, hujan dingin, wah enak, makan singkong rebus, ya, bikin indomie pakai telur, nikmat, alhamdulillah. Coba kita kalau ya Allah ya, kalau kita melihat, mendengar ya kan, kabar-kabar di berita, ya orang-orang yang biasa rumahnya kebanjiran, adik-adik sekalian, itu kalau hujan, wah deg-degan itu. Kenapa? Sebentar lagi rumahnya kebanjiran. Nah, ya, makanya kasihan mereka. Ya, kalau ada hujan pasti ketakutan. Ketakutan apa? Cemas gitu ya, Iya, Pak. cemas. Tidurnya nggak khawatir. nyenyak ya. Kalau tahu bangun udah layang kasur ya. Di kasur, tidur di kasur, malam-malam hujan. Bangun-bangun banyak air ya Allah. Alhamdulillah. Itu pun salah satu ulah manusia juga ya, Pak ya. Iya, tentu ya, semua musibah, semua bencana, apapun itu musibahnya, mau banjir, mau gempa bumi, gunung meletus, apalagi angin kencang, angin puting beliung, itu semua atas ulah tangan manusia. Allah sebutkan, wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aidikum. Apa saja yang musibah yang menimpa kalian, kata Allah, disebabkan ulah tangan perbuatan kalian. Dijelaskan sama ulama ahli tafsir Ibnu Katsir, maksudnya sebab dosa-dosa manusia, ya, dosa-dosa kalian. Ya, dalam ayat lain Allah sebutkan, "Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas." Telah nampak kerusakan di darat dan di lautan. Kata Allah, sebab tangan ulah manusia, dosa-dosa manusia. Ya, makanya kita harus kembali kepada Allah, beribadah kepada Allah ya. Orang-orang yang tadinya nggak mau sholat harus sholat ya. Harus jadi orang yang baik, yang saleh, kerjakan perintah Allah. Yang tadinya masih lalai, banyak berbuat dosa ya, tinggalkan ya, taubat sama Allah, istighfar, taat kepada Allah, dan Allah akan musibah. Nah, setelah Allah berkenan memberikan ajab kepada kaum Madian berupa gempa, kemudian panas terik, ya kan. Nabi Syuaib merasa sedih atas kejadian menimpa kaumnya. Kemudian ia berkata kepada para pengikutnya yang telah beriman, aku telah sampaikan kepada mereka risalah Allah. Kemudian Nabi Syuaib juga menasihati dan mengajak mereka agar meninggalkan perbuatan sesat, serta telah aku perintahkan mereka akan datangnya siksaan Allah. Jika mereka tetap berkeras hati, akan tapi mereka tidak menghiraukan nasihatku. Jadi Nabi Syuaib itu merasa sedih, kemudian curhat ke kaumnya. Setelah aku udah kata Nabi Syuaib itu udah dakwah, udah ngasih tahu mereka, ya kan. Kalian juga sudah paham ya, kalian sudah tahu ya bahwasanya sudah menyampaikan ya dakwah ini ya, sudah mengajak ya kaum Madian untuk menyembah kepada Allah ya, tapi mereka tetap tidak mau mentaati Nabi Syuaib alaihi salam. Ya, adik-adik yang kakak cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Itu banyak hikmah ya, banyak hikmah dari kisah Nabi Syuaib. Salah satunya apa? Nah, salah satu hikmah
dari kisah ini adalah yang pertama, sosok Nabi Syuaib yang gigih memperjuangkan nilai-nilai persaudaraan, cinta kasih, kesadaran, keadilan, kejujuran, dan ketulusan patut kita jadikan teladan ya. Jadi memperjuangkan untuk kaumnya ya, berdakwah. Iya, ya. Jadi ya, Nabi Benar-benar Syuaib iya. benar-benar memperjuangkan ya persaudaraan ya. Memperjuangkan persaudaraan, cinta kasih ya. Ini kan benar-benar dengan penuh cinta kasih ya, sayang kepada kaumnya ya, adil, jujur, mengajak supaya jujur ya, seperti tadi ya, kaumnya Nabi Syuaib ya, salah satu kejahatannya apa, mengurangi timbangan, takaran ketika jual beli ya, makanya disuruh jujur sama Nabi Syuaib ya. Ya, adik-adik sekalian yang akan cintai karena Allah Subhanahu wa taala, orang yang jujur itu dijamin masuk surga. Ya, salah satu jalan masuk surga adalah jujur. Ya, kita semuanya ketika berkata harus jujur. Ya, makanya bohong, ya, menipu, ya, tadi mengurangi takaran itu salah satu jalan masuk neraka. Ya, disebutkan dalam hadis. Berlaku jujur. Wajib atas kalian berlaku jujur. Baik nasir yahdi ilal birri, karena kejujuran itu mengantarkan kepada kebaikan. Innal birra yahdi ilal jannah. Ya. Dan kebaikan itu mengantarkan kepada, awalnya apa? Jujur. Jujur ujung-ujungnya masuk surga. Kemudian selanjutnya Nabi memperingatkan kita dari berkata bohong. Ya. Hati-hati kalian dari berkata dusta, bohong. Berikankan juga yang dibilang ujur, karena perbuatan dusta itu, bohong itu mengantarkan kepada keburukan, kejelekan. Berikan ujur yang dibilang hilang. Dan keburukan itu ya, mengantarkan kepada neraka. Yang itu wajib bagi salah satu hikmah atau bisa ini. Kemudian Nabi itu kreatif ya, menyusun strategi dalam berdakwah kan. Jadi penting bagi kita menyusun strategi berdakwah ya. Ya. Jadi Masya Allah ya, Nabi Syuaib ini yang kita sebutkan tadi ya, Khotibul Anbiya, diberi gelar Khotibul Anbiya, Nabi yang pandai dalam berpidato ya, benar-benar ketika berdakwah itu benar-benar mempunyai strategi yang sebaik mungkin, selembut mungkin, tapi tetap saja ya, kaumnya tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ya memang itulah tugas seorang yang berdakwah ya, itu hanya menyampaikan kebenaran, adapun hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala ya. Sebagus apapun metodenya ya, cara menyampaikannya seperti Nabi Syuaib, tetap saja ya, ketetapan keputusan itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah hikmah dari usaha Nabi Syuaib. Dan hikmah berikutnya adalah, jadi kenikmatan dan kelebihan pemberian Allah yang tidak diimbangi dengan beriman akan mengakibatkan pemiliknya tertutup hatinya menerima kebenaran. Iya, ya, jadi iya. Padahal ya kaum Madyan itu diberikan kenikmatan, ya, kelebihan dari Allah, ya, yang banyak, kenikmatan yang banyak luar biasa. Akan tetapi mereka tidak bersyukur. Ya, tentu tidak bersyukurnya pertama mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak menerima kebenaran. Iya, sehingga ya itu menjadi mereka itu maksiat, tertutup hatinya, tertutup hatinya dan tidak menerima kebenaran, ya.
Makanya kita juga harus bersyukur ya Kak Rizal ya. Ya. Adik-adik semuanya ya sama-sama ya. Ketika diberikan nikmatan, Nikmatan, bersyukur ya. bersyukur ya. Meyakini bahwasanya semua nikmat itu datangnya dari Allah. Orang tidak boleh sombong ya. Seperti itu tuh siapa? Yang hartanya banyak siapa ya? Korun. Iya. Ya. Dia tuh tidak bersyukur, dia sombong. Ya, padahal kata Nabi Muhammad SAW tidak akan masuk surga. Ya, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya ya sekecil biji sawi ya dari sifat sombong. Ada sifat sombong sedikit aja, gak bakal masuk surga itu orang. Ya jangan sampai kita seperti itu. Contohnya Korun. Ya, hartanya banyak luar biasa. Kemudian Allah perintahkan untuk sedekah. Wahai Korun, sedekah. Ya, bayar zakat. Ya. Tapi Korun tidak mau. Ya, enak saja. Ini aku punya harta banyak karena kerja kerasku. Ini karena kecerdasanku. Enak saja minta-minta. Nah, itulah ya, sombong dia. Akhirnya Allah azab dengan ditenggelamkannya Korun ke dalam tanah bersama harta-hartanya ya. Hartanya juga ikut ditenggelamkan. Masya Allah, saking banyaknya harta Korun ya, adik-adik semuanya, saking banyaknya harta Korun. Kalau ada orang ya menggali apa gitu ya kan lagi masuk. Suka ada harta ya. Nemu apa gitu. Apa? Wah, nemu emas. Itu dia bilang harta Karun. Itu salah satu filosofi Iya, itu ceritanya. Padahal Korun nggak pernah ke Rawamangun, ya kan? Korun nggak pernah. Kemana rumahnya Karija? Ciputat, Tangerang. Nggak pernah Korun ke Tangerang. Tapi kalau ada orang lagi menggali tanah, terus tahu-tahu nemu, wah, nemu harta. Maka mereka bilang harta Korun, harta karun. Mungkin saking banyaknya ya. Saking banyaknya hartanya. Dipendam di dunia, kemudian ada yang gali, nemu harta karun. Ya. Anggapannya gitu. Padahal nemunya di daerah mana, di negara mana, tetap aja. Bila kita diberikan kenikmatan, kita jangan lupa bersyukur daripada. Jangan bersyukur ya. Lain syakartum, lain syakartum, la azidan. Siapa yang bersyukur, nanti Allah akan tambah nikmatnya. Wala in kafartum, inna azabi. Siapa yang tidak bersyukur ya, yang kufur, yang tidak berterima kasih kepada Allah, ingat Allah mempunyai azab, siksa yang sangat keras. Dengan cara bagaimana bersyukurnya? Itu dengan cara beribadah, dengan sholat, ya kan, dengan sodako, dengan Jadi pertama bersyukur itu meyakini dengan hati bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. Kedua, kita mengucapkan alhamdulillah langsung ketika kita mendapatkan kenikmatan apa, wah dapat kue nih, dapat rezeki apa, langsung mengucapkan alhamdulillah, langsung menyebut langsung memuji Allah ya. Kemudian yang ketiga tadi ya, yang tadi dengan beribadah kepada Allah ya. Suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW. Padahal dijamin masuk surga. Kemudian Chef Aisyah. Aisyah istrinya radhiyallahu anha melihat Rasulullah sholat sampai kakinya bengkak. Akhirnya tanya, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, dosa-dosanya yang akan datang, dan sudah ditetapkan, sudah dipastikan bakal masuk surga. Kenapa melakukan sholat sampai kakinya bengkak? Ya, karena iya memang kalau secara akal kita ya, pikiran kita, wah, misalnya kita udah dipastikan masuk surga nih, udah diampuni dosanya, wah yang ada juga nanti leha-leha sholat subuh, wah nanti aja males. Dijamin ya. Tapi
apa yang dikerjakan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam malah semakin semangat beribadah. Ya, Nabi Muhammad SAW berkata kepada istrinya tadi yang bertanya, apalah aku abdan syakura? Tidak pantaskah aku menjadi hamba Allah yang pandai bersyukur? Nah, ini seperti itu dia mendapat nikmat. Gunakan nikmat tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu hikmah kisah Nabi Syuaib. Dan hikmah berikutnya Kak Ivan, Jadi pertama tadi yang pertama ya hikmahnya Nabi Syuaib itu memperjuangkan memperjuangkan ini dakwah, persaudaraan, cinta kasih, ya. kesadaran, keadilan, kejujuran, dan ketulusan yang patut kita jadikan teladan. Kemudian yang kedua hikmah dari kisah Nabi Syuaib, ya Nabi Syuaib itu kreatif menyusun strategi dalam berdakwah, ya ini merupakan hal yang penting ya bagi kita semua apabila kita ya membuat seorang dai. Barangkali di sini adik-adik ada yang menjadi orang ustaz, harus mempunyai apa? Strategi ya, supaya kita bisa menyampaikan kepada orang terhadap apa. Kemudian yang ketiga dari iman bisa Allah kita tidak nanti ya nanti kita akan ditutup sama Allah ya tidak mau menerima kebenaran dan Allah. Kemudian yang keempat apa namanya? Mendustakan kebenaran Allah. Ya. Jadi mendustakan kebenaran Allah dapat mengakibatkan tertimpanya azab kepada manusia. Jadi orang-orang ya ini sebagai contoh ya kaum Madian, kaumnya Nabi Syuaib. Ya, pelajaran buat kita. Siapa saja yang mendustakan kebenaran Allah, tidak beriman kepada Allah, itu dapat mengakibatkan ya tertimpanya azab, dapat mengundang bencana, musibah, ya. Allah akan siksa mereka, ya, orang-orang yang tidak membenarkan atau tidak beriman kepada Allah Subhanahu. Jadi menganggap wa ta'ala. apa yang Al-Quran diceritakan yang Allah firmankan, mereka tuh menganggap dusta gitu, hanya dongeng saja ya kan ya, nggak nerima gitu. Nah, itu mengakibatkan apa? Azab ya terhadap orang tersebut. Ya adik-adik ya sekalian yang Itu. dicintakan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi ya, dari kisah Nabi Syuaib ini ya sekali lagi ya intinya kita harus beribadah kepada Allah, mengimani tentang kebenaran adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, Tuhan kita ya, karena itulah jalan keselamatan ya. Orang-orang yang mendustakan ya tentu ya akan mendapatkan azab dari Allah ya. Kalau tidak di dunia pasti di akhirat. Ya pasti di akhirat. Itu kaum Madian ketika ditimpa apa azab Allah ya yang tadi azabnya apa saja? Gempa bumi, kemudian guntur ya, halilintar yang sangat kencang. Kemudian apalagi Panas matahari. Ya, panas tuh yang pertama, panas hujan-hujan. Itu yang membedakan antara kaum Nabi Muhammad dan kaum nabi-nabi lainnya ya. Ketika kaum selain Nabi Muhammad ya, kan kita kaum Nabi Muhammad nih, seperti kaum Nabi Nuh, Nabi Lut, ketika mereka berbuat maksiat, syirik, maka langsungnya ditimpakan azab ketika itu. Beda hanya dengan Nabi Muhammad, mungkin diundur kapan ya, Pak? Gimana? Iya. Sebenarnya segala musibah
adik-adik sekalian yang kakak cintai karena Allah Subhanahu wa taala, perhatikan. Segala musibah, bencana ya, yang kita alami misalnya ya, itu sebenarnya harusnya membuat kita kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah. Sebagaimana Allah yang sebutkan zaharul fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala telah nampak kerusakan di bumi, ya, di darat dan di laut. Ya, itu dengan sebab apa? Tangan perbuatan manusia, ya. Dijelaskan sama Imam Ibnu Katsir, ya, ahli tafsir, itu maksudnya dosa-dosa. Karena dosa-dosa manusia, ya. Supaya mereka itu merasakan dari ulah tangan perbuatan mereka. La'allahum yarji'un. Allah mengharapkan kepada mereka itu apa? Yarji'un, kembali kepada Allah. Ya, kembali kepada Allah. Ya, yang tadinya ya seperti tadi nggak mau sholat, yang tadinya sama orang tua durhaka, ayo sekarang berbakti, harus nurut. Yang tadinya banyak berbuat dosa, ya, taubat, ya. Kemudian ya kaumnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, termasuk kita insya Allah ya. Sebetulnya ketika ditimpa musibah seperti itu di dunia, ini masih beruntung. Masih beruntung. Masih disayang sama Allah. Masih disayang sama Allah. Masih diberi kesempatan. Buat eling ya, buat ingat. Buat eling kata Kak Rizal. Eling bahasa mana? Buat ingat ya, buat ingat kepada Allah. Kembali kepada Allah lagi ya. Eling bahasa Jawa. Eling saja ya. Iya, biar ingat ya, biar eling. Ya, supaya kembali kepada Allah, diberi kesempatan. Itu Allah sayang ya malah ya. Jangan sampai begini. Diberi kenikmatan. Orang, iya, kemudian orang nggak beriman kepada Allah. Orang nggak beriman kepada Allah nih, bukan orang Islam nih Karisa. Yeah. Ya, kemudian ya berbuat jahat macam-macam lah, ya kan? Yeah. Tukang bohong, ya, tukang korupsi, sama orang tua durhaka, ya misalnya. Ya, segala kejahatan ya. Tapi masya Allah, dia hidupnya sehat terus, nggak pernah sakit. Iya, ya kan? Nggak diberi azab ya. Iya, nggak diazab sehat terus. Allah. Duitnya banyak misalnya. Padahal justru itu yang bahaya kayaknya. Ini justru yang bahaya adik-adik. Ini namanya istidroj. Ya, sampai istidroj diundur sama Allah. Allah biarkan. Diulur saking marahnya. Diulur. Allah kumpulkan nih dosa-dosanya adik-adik semuanya. Kumpulkan. Timpakan di bahaya. Ya. Jadi kalau adik-adik semuanya melihat nih adik-adik ini, ada orang yang misalnya gak sholat, gak ngaji, sama orang tua berat, ya, anaknya nakal, tapi sehat terus, gak pernah sakit ya. Ada musibah ya. Banyak gak pernah musibah. Enak terus kayaknya. Nah, ini hati-hati adik-adik ya, orang-orang seperti ini nih malah bahaya ya. Allah biarkan dia dalam maksiat, Allah biarkan dia berbuat dosa, Allah biarkan itu, Allah kumpulkan dosanya, nanti Allah timpakan di hari kiamat ya. Makanya kalau kita ya Kak Rizal ya, adik-adik juga kalau masalah kemudian sesuatu sakit ya, lagi jalan tahu-tahu duri, kita mengucapkan alhamdulillah, iya alhamdulillah, oh iya barangkali aku tadi dosa apa ya, salah apa ya, kan seperti itu ya. Ya. Terus ketika ditimpa sakit demam atau panas, maka ada doanya, la ba'sa turun insyaallah. Iya ya. Ketika ada teman kita sakit, maka kita doakan syafaqallah, kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan syafaqillah, la ba'sa turun insyaallah. Semoga Allah menyembuhkanmu, ya mudah-mudahan dengan sakit ini dosanya tidak mengapa ya, insyaallah tahur ya. Ya, insyaallah dibersihkan. Dibersihkan maksudnya ya. Baik ya, itu ya adik-adik tentang kisah Nabi Syuaib ya. Ya mudah-mudahan bermanfaat.
banyak ya, banyak hikmah ya, tentunya banyak hikmah ya dari pembakaran kaum Madian ya, yang sekali lagi ya kita mengulang-ulang ya. Nah, kejahatan-kejahatan kaum Madian pertama mereka tidak beriman kepada Allah, pertama itu ya, pertama mereka Yaitu berbuat syirik dengan menyembah apa? menyekutukan Allah, menyembah Aikah ya. pohon yang sangat lebat, namanya pohon al-aikah. Makanya disebut ashabul aikah itu ya. Iya, makanya disebut Orang-orang ashabul yang aikah, betul. Iya. Ya ashabul aikah, wahai apa? Penyembah pohon al-aikah, kata Nabi Syuaib ya. Nah, jadi itu pertama ya, kejahatan kaum Madian ya, menyekutukan Allah. Yang kedua tadi apa? Mengurangi timbangan, mengurangi takaran. Ya, yang ketiga memalak orang yang datang ke kaum Madian dengan pajak 10%. Iya, memalak ya, mengambil pajak secara paksa ya, dan tidak dikasih apa-apa ya. Jadi kalau orang ambil pajak itu kan kadang kamu kena pajak 10%. Terus nanti dikasih imbalan misalnya apalah ya, jalannya lancar gitu misalnya. Kalau ini mah enggak ya, Ini enggak ada imbalan. Dipalak aja, nggak dikasih apa-apa, ini hukumnya haram ya, nggak boleh. Ya, kemudian menindas orang miskin juga ya. Iya, itu. menindas orang miskin ya. Begal ya. Iya, jadi begal itu udah dari dulu sudah ada berarti ya. Terus praktek penipuan jual beli, mengurangi timbangan itu ya. Makanya kalau orang dagang jujur itu juga berpahala, tentunya berpahala ya, sebuah ibadah. Ya, kemudian kejahatan kaum Madian juga tadi menghalang-halangi orang-orang yang ingin mengaji ya, ingin belajar kepada Nabi Syuaib ya. Jadi kan kadang-kadang ada orang luar yang datang ke Nabi Syuaib ya, itu udah dihalang-halangi sama kaum Madian. Udah, kalian gak usah datang ke Nabi Syuaib, sana gak usah dengerin Nabi Syuaib, ya, dihalang-halangi. Nah, itu kejahatan-kejahatan kaum Madian ya, kaumnya Nabi Syuaib. Terus langsung ke ini pertanyaan ya. Ya. Mungkin itu ya. Iya. Tidak jauh ya dari kaum Nabi. Ya, silakan. Ada yang mau bertanya, barangkali ada yang kurang paham nanti. Kalau nggak ada yang mau tanya, ntar kita masih ada hadiah, masih ada hadiah. Ada ya, kami sudah siapkan, insya Allah. Silakan yang mau bertanya. Pertanyaan ya. Ada yang paham tadi ya. Barangkali ada yang belum paham ya. Barangkali kita ngomong muter-muter ya, kalian jadi bingung. Insya Allah enggak ya. Insya Allah bisa dipahami. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak ada, kita yang tanya nanti. Kita yang tanya nanti dapat hadiah, insya Allah. Ini hadiahnya khusus RQ ya, anak-anak RQ. Emang ada? Bukan anak RQ ya? Kayaknya ada. Oh iya. Boleh. Nggak apa-apa. Siapa yang mau jawab ya, tidak terkhusus anak RQ langit-langit. Jempol, jangan lupa kasih jempol. Ya, siapa saja yang bisa jawab nanti dapat hadiah. Caranya keluarkan jempolnya dulu ya. Jadi kita tanya,
kalian bisa jawab, nah itu tuh. Ini Adilan. Adilan. Nah, contohnya kayak gini. Nanti kita sebut ya nama yang boleh menjawab. Bisa ya? Iya, Irgi. Kita kasih berapa pertanyaan kali, Pak? Kesempatan 3 Pertanyaannya, ya 3 pertanyaan. ya, ada 3 pertanyaan. Insya Allah mudah-mudah. Pertanyaannya mudah-mudah. Hadiahnya, Masya Allah, luar biasa. Hadiahnya sangat menarik. Ya, Insya Allah, ya. Oke. Kalau bisa, ya. Siapkan yang tahu jempolnya ya. pertama, iya. Siapkan jempolnya Untuk ya. pertanyaan pertama, boleh langsung dari Kak Rijal ya. Ya, silakan Kak Rijal. Pertanyaan pertama. Ayo, dengarkan baik-baik. Apa gelar Nabi Syuaib ya? Diberi gelar apa Nabi Syuaib? Iya, salah satu gelar Nabi Ya. Syuaib itu apa? Ya, julukan. Julukan ya, Boleh. gelar julukan. Siapa yang bisa jawab? Syuaib. Oh itu Adilan, boleh. Adilan denger tadi ya. Ya, silakan dibuka mic-nya Siapa? Adilan. Khotibul Anbiya. Oh iya, Masya Allah. Kedengeran itu. Tadi ini Oh iya. Kak Rijal Dengan Kak Rijal nggak tadi? Adilan ya Kak Rijal nggak? Kak Rijal, Adilan dengar Kak Rijal nggak tadi yang Kak Rijal ngomong? Oh enggak ya Pak. Enggak ya. Gue dengar. Ya. Adilan mah memang ini. Masya Allah ya. Masya Allah sering baca. Sering nyemak juga ya. Sering baca. Ya, itu yang pertama. Kak Ivan. Yang kedua, sangat mudah juga. Ya, siap-siap coba yang lain. Siap-siap yang lain. Apa nama berhala yang disembah kaum Madian? Jempolnya siapa ini? Malik, Fani, Yazid. Siapa ini Malik? 3 orang. Ya, silakan. Iya, siapa aja dah. Ya. Apa nama? Uni. Al-Aika. Aika. Al-Aika. Aika itu apa sih? Coba. Al-Aika itu apa? Fani? Berhalanya itu seperti apa? Sebuah pohon besar. Ya. Pohon yang besar. Insyaallah ya. Tadi Adilan dan Fani. Coba yang terakhir ya. Terakhir agak Yang terakhir ini, Pak Irfan. Rambutnya. Ini aja nih. Boleh nggak? Yang terakhir ya. Yang terakhir. Kan Nabi ya. Berasal dari Arab. Kajal perang itu. Wah, ini agak susah. Hadiahnya. Iya. Ada 4, sebenarnya 3 aja ya, gimana ya? Iya, yang keturunan Arab. Bukan 3 saja. Nabi-nabi ini tidak disebutkan tuh di kitab-kitab Injil, kitab Taurat. Ada 4 nabi yang berasal dari bangsa Arab. Ayat-ayatnya. Sebutkan 3 nabi yang berasal dari bangsa Arab. Ini salah satunya Ya. yang kita urusan kan ya, Pak? Iya. Itu. Nanti kita sebutin lagi yang lainnya. Firas, ya itu. Pito. Ini jempolnya jangan angkat. Gak sengaja. Tadi mau mencet. Nabi Muhammad. Ya. Nabi Syuaib. Nabi Ismail. Salah satu. Hampir saja. Hampir benar semua. Coba yang lainnya. Salah ya, masih belum Satu. tepat. Nabi Ismail bukan ya? Nabi Ismail bukan, iya. Ayo kira-kira Nabi Adam apa Nabi siapa? Coba satu lagi. Kirain kita udah mau bener ya, terakhir aja salah. Ayo, ini Firas nih lagi sama siapa nih? Ayo Firas. Itu lagi gitu-gitu siapa aja. Iya, ada 4. Ya.
Ayo, kalau nggak ada yang bisa, Gantilah pertanyaannya. ganti. Apa gimana? Ganti saja ya, baik. Ya. Ganti saja. Siapa itu? Oh, Ariko. Ariko dan Zia. Silakan. Ya, Nabi Muhammad, Nabi Syuaib, Nabi Ibrahim. Kan dari ini ya, kan dari iya, ini anak. betul Nabi Muhammad, Nabi Syuaib udah betul ya. Terakhir lagi apa? Jadi S juga kayak ya. Jadi A sama S ya. Coba itu ada inisial itu. Siapa yang bisa nyebutin? Ada yang bisa lagi, coba dikasih kesempatan satu lagi, kalau enggak kita ganti pertanyaannya. Dihitung dari 5 ya. Coba dulu tadi, siapa aja? Ya, Nabi Hud, Nabi Hud, Nabi Salih, Nabi Saleh, ya, kemudian Nabi Syuaib, Nabi Syuaib, dan dan Nabi Muhammad. Ingat ya, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib, dan susah ya pertanyaannya ya, terakhir ya. enggak ya. Ya. Adabnya umatnya banyak. Dua saja deh, dua. Dua adab yang diterima umatnya. Ayo, kalau yang mana? Dua adab bahkan kepada yang mana? Kalau ya, apa siksa yang diterima kaum Nabi Shu'aib? Ada susah yang belajar. Banjir bandang dan angin puting beliung. Beliung. Jadi gempa. Suaranya kurang jelas. Oh, suaranya. Suaranya kresek-kresek. Kresek-kresek. Masih belum jelas. Masih belum. Coba suara kalian jelas nggak? Suara kali jelas. Benar. Ya, jadi salah satu azab kaumnya Nabi Syuaib itu kaum Madian itu apa? Gempa, kemudian terik matahari sehingga merasa kehausan dan kulit terbakar, kemudian guntur di daerah petir. Masih belum
Ini satu lagi pertanyaan coba kalian. Ya, gampang aja deh. Ini aja deh. Apa Allah mengutus Nabi Syuaib kepada umatnya? Nah, itu. Agar Apa tujuan Allah? agar mengubah sikap-sikap kaum Nabi Su'ad, kaum apalah, agar bisa diubah dan menjadi lebih baik. Ya, itu ya. Ya, Tapi intinya itu intinya apa? Intinya Agar bisa merubah. betul sih sebenarnya. Iya, itu berubah ya. Untuk menyebarkan agama Allah. Iya, Nah, betul itu ya. dakwah Jadi, ya. jadi Nabi Syuaib itu diutus untuk ya supaya kaum Madian itu beriman kepada Allah dan merubah ya perbuatan yang jahatnya tadi yang macam-macam, ya ada apa membegal, mengurangi timbangan, terus macam-macam lagi ya, itu supaya berubah menjadi baik ya, meninggalkan perbuatan jahatnya tadi. Ya sudah, Vito ya, kita sudah Ya, berarti menjawab dari Adilan sama terus lagi. Mungkin sampai di sini saja pertemuan kali ini. kekurangan dari bermanfaat untuk kita semuanya. Semangat beribadah kepada Allah ya, dan kemudian kita meninggalkan segala ya perbuatan-perbuatan jahat dan juga perbuatan-perbuatan jahat seperti berbagi rasa, jujur, terkadang tidak, terkadang masih ada. Kalau ada orang pedagang yang jujur berarti sama tuh kayak apa dia. Terus ada orang begal. Suaranya nggak jelas, kresek-kresek. Ya kalau sekarang ada orang begal, orang pajak, itu berarti sama seperti kaumnya Nabi Syuaib kaum Madian. Ya, kalau sekarang ada orang yang menghalang-halangi supaya ngaji, nah itu berarti kelakuannya sama seperti kaum Madian. Ya. Ada orang yang mendustakan kebenarannya. Iya. Gitu. Orang nggak mau beriman kepada Allah, berarti sama seperti kaum-kaum ya. Iya. Itu pelajaran buat kita supaya kita jangan seperti itu. Ya. Kemudian yang perlu kita ketahui banyak segala bentuk maksiat, dosa, ya, tidak bersyukur kepada Allah, ya, dosa-dosa kita itu membuat datangnya musibah, datangnya bencana, ya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kakak-kakak di sini dan adik-adik semuanya, ya, untuk bisa menjadi anak-anak ya atau orang-orang yang soleh dan soleha, ya, istiqomah dalam menuntut ilmu kemudian mengamalkannya tentunya, ya. Mudah-mudahan kita semuanya Allah kumpulkan di dalam surga ya Kak Rizal ya. Amin. Ya sebagaimana Allah kumpulkan kita di dalam ya majelis sore ini. Baik, ada Kak Rizal yang mau disampaikan lagi silakan. Ya, mungkin itu aja ya. Ya mungkin itu aja ya. Jazakumullah khairan adik-adik wa barakallahu fikum. Ya, kalau gitu kita tutup ya dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka Astaghfiruka wa atubu ilaik.